Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Kali ini mata kuliah strategi belajar mengajar akan membahas mengenai pembelajaran aktif berbasis ICT. Nah, adapun kelompok yang akan membahas diantaranya ada Apriliana Nurhayu, kemudian Cynthia Puspita, kemudian Diki Aryana, kemudian Elviani Marlina, dan yang terakhir adalah Raden Ajeng Rehana. Pembelajaran berbasis ICT adalah proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi dalam penggunaan proses pembelajarannya. Dalam menunjang kebutuhan ICT dalam masa pembelajaran, tentunya sekolah perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana tersebut mencakup lab bahasa yang lengkap, komputer, LCD, dan koneksi internet. Untuk mewujudkan sekolah berbasis ICT, pemerintah secara bertahap membantu pembiayaan dengan BOM atau Bantuan Operasional Manajemen. Pembiayaan ini mencakup pemberian perangkat hardware dan software komputer sebagai penunjang pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang berbasis ICT adalah alat yang digunakan untuk mengolah, mentransfer, dan membuat data atau informasi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Sehingga proses dalam mengkomunikasikan setiap data atau informasi mudah untuk dipahami dan dicerna dalam proses pembelajaran. Adapun jenis media pembelajaran berbasis ICT diantaranya adalah yang pertama, teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer atau Computer Assisted Instructional adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua ada teknologi multimedia. Menurut Sutopo tahun 2008, media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Lalu yang ketiga ada teknologi telekomunikasi. Nah, yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler dan facsimile. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, blogger, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu, juga terdiri dari perangkat lunak pendukung atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran adalah pengembangan edukasi net yang berbasis internet. Nah, selanjutnya saya Diki Aryana akan menjelaskan mengenai penggunaan ICT dalam pendidikan. Sekurang-kurangnya ada 4, yaitu e-learning, kemudian blended learning, kemudian pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir adalah belajar berbantuan komputer. Untuk e-learning ini, meskipun paling sering dikaitkan dengan pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan, e-learning ini meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, baik formal dan non-formal, yang menggunakan intranet atau extranet. Untuk seluruhnya atau sebagian, interaksi fasilitasi. Itu menurut Allen pada tahun 2006. Beberapa pihak lain lebih memilih istilah online learning atau pembelajaran berbasis web, yaitu himpunan bagian dari e-learning dan mengacu pada pembelajaran menggunakan browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain sebagainya. Itu untuk e-learning. Nah, selanjutnya blended learning atau suatu model pembelajaran yang mencoba menggabungkan beberapa model pembelajaran yang telah ada. Seiring dengan perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam teknologi jaringan berupa internet, umumnya model-model pembelajaran yang digabungkan itu berupa model pembelajaran face-to-face atau tatap muka.
kemudian offline learning atau pembelajaran secara langsung, dan online learning. Tujuan umum pembelajaran model ini untuk mencari kombinasi model-model pembelajaran yang efektif. Bagaimana? Terpahami untuk yang e-learning dan blended learning? Semoga saja terpahami ya teman-teman. Selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut Roman, pada tahun 2011 mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau bahasa asingnya distance learning adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. Nah, mungkin ini ya pembelajaran yang sedang terjadi pada saat ini. Pembelajaran ini dimungkinkan antara guru dan siswa ini berbeda tempat, bahkan dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Nah, suasana pendidikan seperti suasana dalam kelas sangat penting untuk diciptakan dalam suasana pendidikan jarak jauh. Sistem komunikasi pembelajaran harus baik agar fungsi pendidikan jarak jauh dapat dijalankan. Adapun fungsi-fungsinya meliputi yang pertama, penyajian informasi. Penyajian informasi ini tidak hanya dalam pembelajaran seperti yang disampaikan oleh guru, tetapi berpusat pada siswa. Contoh, penyajian informasi diantaranya adalah presentasi dan demonstrasi oleh guru, presentasi siswa, teks dan ilustrasi cetak, audio, serta video. Kemudian fungsi yang kedua adalah praktek atau praktek dan feedback. Nah, pembelajaran berlangsung dengan melibatkan partisipasi siswa secara aktif, seperti kegiatan tanya jawab, kegiatan diskusi, kegiatan kelompok, tutorial teman sebaya, proyek kelompok, dan ujian. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah akses sumber belajar. Nah, sumber belajar lain dapat diakses oleh siswa dengan mudah seperti bahan cetakan, bahan audiovisual, basis data, dan perpustakaan serta yang lainnya. Itu untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai belajar berbantuan komputer. Komputer sebagai alat bantu pendidikan sudah cukup dikenal terutama di negara maju. Beberapa istilah lainnya yang banyak digunakan adalah CAL atau Computer Aided Learning atau CBA, Computer Based Instruction atau Education, dan CMI atau Computer Managed Instruction. Nah, dalam CBA komputer juga digunakan pada aplikasi-aplikasi bukan pengajaran untuk menunjang sistem pendidikan seperti mengolah data, kemudian mencatat kehadiran dan sebagainya. Nah, aplikasi bidang pembelajaran dengan komputer sebagai alat bantunya di antara lain adalah yang pertama drill and practice atau latih dan praktek. Nah, menggantikan pengajar untuk memberikan latihan kepada siswa. Kemudian tutorial. Sistem komputer ini digunakan untuk menyampaikan materi ajaran. Kemudian simulasi digunakan untuk mengkaji permasalahan yang rumit dan banyak digunakan di bidang biologi, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah game atau permainan. Nah, karena cenderung anak-anak ini gemar dengan game atau permainan ini, maka dengan game ini dapat menambah pengetahuan bagi anak-anak. Penggunaan komputer atau ICT dalam pendidikan boleh dibagikan menjadi 3 kategori utama, yaitu pengurusan, pengajaran, dan pembelajaran. Maksudnya pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, dan kajian tindakan. Nah, penggunaan komputer dalam pendidikan dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori belajar dari komputer atau latih tubi dan tutorial, kemudian kategori belajar tentang komputer atau literasi komputer, dan kategori belajar dengan komputer yang berdasarkan perspektif konstruktivis. Nah, pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada pelajar, komputer atau ICT digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang bersifat pembinaan ilmu pengetahuan, seperti mencari dan memproses informasi, menyelesaikan masalah, dan menggunakan aplikasi multimedia dan authoring. Kemudian, penggunaan komputer oleh guru dalam melakukan kajian tindakan bagi aktivitas penyimpanan data dan penganalisisan data menggunakan alat statistik.
Itu penggunaan ICT dalam pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model penggunaan ICT dalam pembelajaran yang akan dibahas oleh Cynthia Puspita. Selanjutnya saya akan menjelaskan model penggunaan ICT dalam pembelajaran. Terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Menurut Abdul Haq, pemanfaatan ICT dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ICT sebagai alat bantu pendidikan. Artinya media hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian materi yang disampaikan. Yang kedua, ICT sebagai sumber. Artinya, ICT digunakan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Selanjutnya, menurut Lauter, penggunaan ICT dalam pembelajaran dibagi ke dalam 5 level. Level 1, informasional. Menyediakan informasi yang relatif stabil kepada siswa. Isi informasi terdiri dari silabus, jadwal pelajaran, dan kontak informasi. Level 2, suplemental. Menyediakan informasi isi mata pelajaran kepada siswa. Isinya meliputi catatan kuliah atau sekolah. Level 3, esensial. Siswa tidak bisa menjadi anggota kelas yang aktif jika tidak mengakses pelajaran di web secara teratur. Level 4, komunal. Pada level ini ada pertemuan dan tatap muka online. Pelajaran disampaikan secara online atau di kelas. Level 5, immerse. Seluruh isi pelajaran dan interaksi belajar terjadi secara online. Kemudian selanjutnya ada tuntutan dan kemampuan yang harus dimiliki bagi penyelenggara pendidikan berbasis ICT. Yang pertama, tuntutan kelembagaan. Jika lembaga pendidikan sekolah ingin sukses menyelenggarakan pendidikan, maka harus ada kebijakan memihak, kerjasama, dan komitmen antar unit kerja yang mungkin akan terlibat. Yang kedua, ada kemampuan pengelola. Sedangkan tuntutan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola program untuk mendorong sukses yaitu yang pertama, mampu untuk meyakinkan atau menemukan nilai-nilai baik dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, memahami secara mendalam mengenai pengaruh teknologi dalam pembelajaran skill. Yang ketiga, mampu untuk menyesuaikan budaya dan sikap dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, memahami dan menyadari adanya berbagai keterbatasan dalam teknologi. Dan yang kelima, mengetahui berbagai persyaratan dasar teknologi, mampu untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pendekatan instruksional yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pendidikan berbasis ICT. Yang pertama yaitu teknologi classroom. Pedoman-pedoman yang dimiliki teknologi classroom meliputi kelas memiliki 3-6 buah komputer, pelajaran berbasis masalah, pelajaran melibatkan kolaborasi, melakukan pergantian peran, menggunakan komputer sebagai alat, dan mengalami pemecahan masalah teknis. Lalu yang kedua ada modeling. Pedoman dalam pendekatan modeling meliputi guru sebagai fasilitator, peran siswa dalam berbagai aktivitas, dan pemecahan masalah teknis. Yang ketiga ada observing. Pedoman pendekatan observing atau observasi meliputi observasi dilakukan dengan tidak mengancam kemampuan teknologi siswa dan partisipasi dilakukan dalam suasana terbuka. Yang keempat ada learning technology skill yang memiliki pedoman sebagai berikut. Mengajarkan kemampuan teknologi terlebih dahulu, kemudian mengajarkan bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran, dan mengajarkan kemampuan teknologi sesuai kebutuhan kita. Lalu yang terakhir ada reflective practice yang memiliki pedoman mendorong pengembangan metakognitifan secara kritis. Lalu selanjutnya ada hubungan guru dan teknologi. Perkembangan ICT yang mempengaruhi bidang pendidikan bukan hanya membawa berbagai kemudahan, namun juga menimbulkan kesulitan pada aspek penggunaan dan pengintegrasian dalam pengajaran dan pembelajaran di pendidikan.
Meski segala keperluan teknologi dan infrastruktur lain disediakan, namun faktor guru masih belum mendapatkan perhatian sewajarnya. Ini bermakna bahwa pengetahuan dan kemahiran ICT serta sikap terhadap ICT yang dimiliki guru sangatlah penting. Yang terakhir, ada manfaat penggunaan ICT dalam pendidikan. Pertama, presenting information. Dengan membuka dan memanfaatkan platform tertentu, kita dapat mengunduh banyak informasi juga materi yang lebih luas dan lebih rinci mengenai suatu hal. Yang kedua, ada quick and automatic completion of routine tasks, yang artinya tugas-tugas rutin dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer dengan lebih cepat dan lebih akurat. Yang ketiga, ada accessing and handling information. Dengan komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet, kita dapat memiliki website yang dapat digunakan untuk berbagi informasi tanpa batasan jarak. Kesimpulan, pembelajaran berbasis ICT adalah proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi dan pengimplementasian konsep pembelajaran. Untuk menunjang kebutuhan ICT dalam pembelajaran, sekolah perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif, efisien, optimal, menarik dan merangsang daya kreativitas siswa, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, alat aplikasi, dan komunikasi. Sedangkan penerapan ICT dalam dunia pendidikan adalah berupa buku elektronik dan e-learning. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.